Saat pria itu datang menghampiri, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Hey Mark, hari ini aku datang untuk melunasi uang yang kupinjam darimu 3 tahun lalu. Ini uangnya, lengkap sebesar $50.000. Aku juga membawa hadiah kecil untukmu, tolong terimalah." Setelah itu, saat Ethan hendak pergi, Mark segera menghentikannya. "Tunggu Ethan, aku tahu kamu sangat menyukai minuman keras, jadi bawalah botol minuman ini sebagai hadiah." Ethan menerima botol itu, lalu bersiap pergi. Mark tersenyum dan berkata, "Hati-hati di jalan." Saat itu juga, ibu Mark berkata dengan kesal, 3 tahun lalu dia meminjam $50.000 dan hari ini dia hanya mengembalikan jumlah yang sama. Bahkan kamu masih memberinya hadiah semahal itu. Mark menjawab dengan tenang, "Bu, zaman sekarang banyak orang bahkan tidak mau mengembalikan utang lama mereka. Fakta bahwa dia mau melunasi semuanya saja sudah lebih dari cukup bagiku." Namun ibunya tetap berkata, "Meski begitu, seharusnya tidak seperti ini." Ketika Mark membuka hadiah dari Ethan, ia terkejut. "Nah, ada uang dalam jumlah besar di dalam sini. Di dalamnya juga ada sepucuk surat." Begitu membaca surat itu, Mark berkata dengan cemas, "Bu, ternyata Ethan sendiri sedang kesulitan keuangan. Aku harus mengembalikan uang tambahan ini kepadanya." Ibunya langsung menghentikannya. "Anggap saja itu sebagai bunga utangnya." Mark menggeleng, "Bu, mencari uang itu sangat sulit. Bahkan saudara sendiri, kalau meminjam uang dari kita, mereka sering tidak pernah memberi tambahan $1 pun saat mengembalikannya." Ibunya menjawab dengan yakin, "Kalau begitu, mari kita uji saudara-saudaramu. Aku yakin mereka pasti akan membantumu." Mark tersenyum, "Baiklah Bu, kita buktikan." Tak lama kemudian, Mark dan ibunya tiba di rumah kakaknya, Jack. Jack menyambut mereka dengan ramah. "Bu, Mark, silakan masuk. Duduk dulu. Ada keperluan apa?" Dengan wajah serius, Mark berkata, "Sebenarnya perusahaanku bangkrut. Kalau bisakah kakak meminjamkanku $10.000? Mendengar itu, Jack langsung mencari alasan. "Dick, aku baru saja menjual mobilku. Bahkan cincin pernikahanku juga kemarin. Aku sendiri terlilit utang. Benar-benar tidak punya uang. Coba saja minta bantuan adik kita, Tina." Dengan kecewa, Mark berkata, "Baiklah Kak, aku akan menemui Tina." Beberapa saat kemudian mereka tiba di kantor Tina. Mark berkata dengan sopan, "Dick, sebenarnya perusahaanku bangkrut. Tahun ini aku tidak mendapat proyek sama sekali. Dan sudah 6 bulan, aku belum bisa membayar gaji para karyawan. Bisakah kamu meminjamkanku sejumlah uang?" Tina menjawab dengan nada mengejek, "Dulu kamu punya perusahaan besar. Sekarang bangkrut lalu datang minta uang kepadaku?" Lalu ia berkata dengan dingin, "Aku memang punya uang, tapi aku tidak akan meminjamkanmu $1 pun." Mendengar itu, ibu mereka berkata dengan marah, "Tina, kamu seharusnya malu dengan sikapmu." Tina membalas dengan kesal, "Berani sekali ibu membentakku di kantorku. Kalau tidak segera pergi, aku akan menyuruh satpam mengusir kalian." Dengan hati hancur, Mark dan ibunya pun pergi. Di luar kantor, ibunya berkata dengan sedih, "Nah, orang-orang yang paling ibu percaya ternyata tidak mau meminjamkanmu uang sedikit pun. Sekarang ibu ingin menguji temanmu juga." Tak lama kemudian mereka menemui Ethan. Ethan yang tampak khawatir bertanya, "Mark, aku dengar perusahaanmu bangkrut. Apa itu benar?" Mark menjawab dengan serius, "Ya, benar. Bisakah kamu membantuku?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ethan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Melihat itu, ibu Mark berkata dengan kesal, "Lihat, dia menunjukkan sifat aslinya. Dia malah pergi." Beberapa saat kemudian, Ethan berlari kembali sambil terengah-engah. "Mark, ini uang tunai $20.000 dan di kartu bank ini ada $50.000 lagi. Tolong ambil semuanya." Mark tersenyum lalu berkata kepada ibunya, "Sekarang